Salam, selamat malam Pak Daud. Shalom, Ya, Jonas. ya, apa kabar Pak Daud? Aman semua. Aman semua. Ya, baik saudara, terima kasih. Ya, kita ada live ngobras kita di rumah makan ayam kampung Mbok Rasiem. Sudah menikmati ayam semuanya? Wah, gimana rasanya ini? Enak. Oke. Ya, baik Pak Daud, mungkin sebelum kita mulai, Mari kita berdoa ya. doa dulu. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat sampai pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Nyata lawatanmu Tuhan secara khusus, dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Amin. Amin. Baik Pak Daud. Gimana Jonas? Malam ini kita membahas apa nih Pak? Ini Jonas, ini tahun depan itu tahun yang berat. Iya. Kenapa? Karena kondisi saat ini kan stagflasi dan reflasi. Reflasi. Oke. Jadi harga-harga naik, daya beli masyarakat turun. Dan nilai mata uang seluruh dunia turun. Nah, Indonesia pun turun. Oke. Dengan harga-harga naik. Nah, tahun depan itu yang bekerja nanti adalah roh ketakutan. Oh, jadi tahun depan ini banyak ketakutan Pak ya? Ada roh ketakutan. Dan nanti juga kalau kita perhatiin ya, tahun ini aja udah ada reaksi alam juga toh. Ya, ada bencana dan lainnya. Banjir ya ada ya. Banjir. Gempa juga. Gempa, ya. Cianjur. Nah, jadi tahun depan itu ada tahun yang berat. Tahunnya apa, Jonas? Berat, Pak. Berat. Ya. Nah. Jadi tidak hanya secara ekonomi aja, Pak ya, tapi juga di alam, Pak ya. Di alam juga. Dan yang bertahan itu adalah orang yang tidak banyak keinginan. Oke. Nah, macam-macam lah gitu dalam hidupnya. Ya. Nah, itu yang bisa bertahan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Berarti harus belajar menguasai diri, Pak ya. Betul. Oke. Lalu untuk sampai akhir tahun ini kan sudah di penghujung tahun ini, Pak ya, di Desember ini sekarang. Ya, ini Desember ini kan hanya sebulan aja tuh, Mas. Iya, Pak. Tahun depan itu nanti mulai terasa berat itu, harga-harga naik itu nanti bulan Maret ke atas, Thomas, Jonas. Oh. Bulan apa? Maret ke atas. Maret ke atas. Dan bulan 6, bulan 7, nah nanti dolar ini akan berusaha dikunci, ingat ya. Oke. 15.500 sampai 17.000. Sampai 17.000. Wow. Supaya di bawah 17. Karena kalau nyentuh angka 17 ke atas, itu repot Pak ya. Itu ekonomi hancur. Enggak hancur, hanya goyang. Ekonomi dunia ya dia. Indonesia. Oh, Indonesia. Karena dolar pun sebenarnya adalah inflasi kan. Ya. Rupiah inflasi gitu loh. Nah itu terjadi di tahun depan. Di tahun depan. Nah kondisi seperti ini sampai 2025. Kira-kira wow. Setelah Pilpres, pemilihan presiden Pak ya? Betul. Setelah Pilpres. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar menguasai diri ya. Tidak terlalu banyak keinginan. Dan kedua, tahun depan itu nanti banyak perceraian juga. Wow, yang disebabkan karena faktor ekonomi ini kan? Faktor ekonomi. Setelah itu banyak hal itu Jonas ya. Iya. Yang jelas tahun depan itu banyak perceraian. Banyak janda. Banyak janda, banyak perceraian. Banyak janda. Oke, tahun depan itu tahun banyak janda. Kalau LGBT-nya juga nambah enggak, Pak? Bertambah. Tambah juga, Pak. Homo gay juga, lesbi semua ya, Pak ya. Bertambah. Itu tahun depan. Dan
banyak yang kondisi seperti itu harus menjaga diri kita supaya tidak menjual diri. Iya. Betul, Pak. Jangan sampai menjual diri, Pak ya. Jangan sampai. Ya. Nah itu karena selama 2 tahun itu akan terasa berat seperti ini. Dan itu nanti sampai 2025 kondisi seperti ini. Kira-kira 2 tahun. Ya. Pokoknya yang punya hutang banyak, dia harus siap untuk beli kelapa kopior atau nanam pohon kelapa kopior. Untuk apa itu, Pak? Pada tuh pusing, minumlah kelapa kopior. Pada saat nggak punya uang, minumlah kelapa kopior. Ada lagi, Pak. Lama-lama kepalanya kopior. Ya. Jadi kalau lapar bisa makan kopiornya, kalau haus bisa minum air kopiornya. Kalau uangnya habis, Pak, bisa buat minta-minta. Batoknya. Batoknya. Itu banyak manfaatnya. Aduh. Kapala juga kopior. Kelapa kopior. Dan kondisi itu sampai 2025. 25. Oke. Iya, Pak. Tapi tetap tenang, Pak ya. Tenang. Dan anak Tuhan, Pak ya. Amin, Pak ya. Jadi nggak usah takut, saudara. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita percaya semua di dalam penyertaannya. Amin. Ya. Jadi ada lagi, Pak, kira-kira apa ini, Pak? Pokoknya kita akan melewati itu 2 tahun ini adalah tahun yang berat. Tahun yang berat. Tetapi bersama Tuhan kita mampu, ada penghiburan, ada kekuatan. Amin. Segala Amin, perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Dan tahun depan itu akan banyak kebangunan rohani juga. Yes. Dan banyak yang cari Tuhan. Amin. Karena kondisi stres. Dan apa pesan saya tahun 2020 akan mereka pahami kenapa berkebun. Waktu itu orang berpikir hal yang konyol, Pak ya. Waktu itu ya 2020 ya, ngapain berkebun ya, mikir enteng ya. Tapi ternyata setelah sekian tahun ya Pak ya, banyak orang oh ternyata ini maksud dari Ingat, Allah. perlu Jonas tahu, gempa bumi di Cianjur itu punya dampak juga, pengaruh. Karena ingat Cianjur adalah tempat pertanian. Ya, penghasil beras kalau nggak salah. Beras. Nah, tahun depan kemungkinan, ini analisa saya. Boleh kan kita beranalisa? Boleh, Pak. Analisa saya tahun depan itu, tahun depan Indonesia impor beras. Nah, kalau sampai terjadi tahun depan impor beras, kedua, cadangan devisa kita ini adalah dolar. Otomatis dolar kan lari ke luar negeri. Karena untuk pembayaran kan. Karena import. Karena impor kan. Nah, setelah itu kedelai impor. Kita nih garam aja saya dengar masih impor juga. Jadi rata-rata bahan pangan itu masih impor, Pak. Rata-rata. Nah ini yang akan melonjak harga selama 2 tahun ini. Oke. Ini analisa pribadi makroekonomi saya. Ya, jadi makanya 2 tahun itu berat nilai mata uang turun. Kenapa nilai mata uang itu turun? Karena ada hal ini. Karena mau tidak mau tahun depan analisa saya Indonesia impor. Impor. Oke. Daging pun impor. Karena kan ada tahun ini kena masalah penyakit PKM ya, penyakit kuku mulut ya. Ya, betul Pak. Penyakit apa? Kuku mulut ya. Kuku mulut. Sapi ya. Iya. Nah, ini mau enggak mau tahun depan impor.
Jadi kalau dengan impor semua, otomatis rupiah melemah. Dolar naik. Ya. Karena cadangan devisa kita itu kan dihitung dolar. Kan kita jarang mendengar cadangan devisa Indonesia dihitung emas. Ya. Tapi apa? US dolar. Jadi analisa saya tahun depan itu beratnya di situ. Ya. Dan bulan 6, bulan 7, analisa pribadi saya, ini pribadi ya. Ya. Dolar bisa, kita cari dolar agak susah. Agak sulit. Karena adapun harganya naik. Gitu. Tapi ditanya, dolar berapa? Saya rasa tahun depan sudah ada pembatasan untuk orang beli dolar. Enggak sembarangan ya Pak? Enggak sembarangan. Mungkin ada syarat-syarat khusus ya untuk bisa membeli dolar Pak ya? Oke. Nah itu saran saya gitu. Ya, jadi saudara ini adalah pendapat pribadi Pak Daud. Ya, jadi tidak nanti disalah artikan, nanti responnya disalah, jadi enggak kacau-kacau semangat. Ini jadi, bukan Tuhan yang ngomong. Ini bukan Tuhan ya, karena banyak nanti kaitan dengan Tuhan kacau nanti. Ya ini jadi, analisa pribadi bisa benar, bisa enggak ya, tapi ini analisa pribadi Pak Daud. Jadi dolar itu nanti akan diusahakan terkunci di 17.000. Kalau di atas 17.000, ekonomi goyang. Indonesia Pak ya. Bisa terjadi panic buying. Gitu. Apakah guncang itu bisa dikategorikan seperti tahun-tahun 98 kerusuhan gitu Pak? Tidak ya. Yang jelas gini ya. Kan yang dampak resesi ekonomi itu terasa hanya Jakarta. Kota besar. Sama Surabaya, kota besar aja. Jadi untuk dampaknya ke masyarakat pedesaan itu tidak terlalu terasa. Karena tidak banyak keinginan itu Pak. Kedua, didukung sumber daya alam. Gampang. Mudah. Asal mau menerima apa adanya, selesai. Ya. Betul. Itu untuk tahun depan. Nah, kenapa saya ulangin terus kata-kata ini? Karena kita udah mau di penghujung tahun. Dan itu pasti terjadi. Ya. Nah, jadi yang punya utang-utang itu selesai. Nah, ada yang tanya sama saya, bagaimana yang main saham gitu? Oh iya Pak, ini kan banyak sekali tuh Pak. Dianggap bahwa main saham ini satu hal yang mungkin singkat, ya mungkin mudah gitu kan. Tapi banyak juga yang akhirnya terjebak Pak. Bagaimana pandangan Pak Daud? Lebih baik untuk selama 2 tahun ini tidak dulu. Misalnya ada yang main saham pun, saham yang aman. Misalnya saham pemerintah. Saham blue chip. Pokoknya saham pemerintah. Kalau saham pemerintah itu kan pengamanannya safety ya. Ya. Nah tapi yang jelas, karena tahun depan itu tahun yang berat. Ya. Dan tiba-tiba rontok atau naik susah diprediksi. Jadi paling aman adalah apa? Ya. Main aman. Main aman. Ya. Tahun depan itu tidak bisa main gambling adu sakti, tidak bisa. Ya. Gimana Jonas? Ya, jadi walaupun keadaan sesulit apapun berusaha untuk menahan diri, jangan gegabah gitu Pak ya intinya. Jangan gegabah. Ya. Oke, ya saudara, dari pesan Pak Daud, apapun yang terjadi kita mengandalkan Tuhan. Ya, jangan gegabah kita mengambil satu tindakan keputusan yang nantinya akhirnya membuat kita terjerumus. Ya, tapi nggak usah takut. Amin. Karena tidak bisa diprediksi. Ya. Yang jelas kita semua harus bisnis yang real nyata. Misalnya makanan ya makanan. Ya. Kayak saya kan ayam goreng Mbok Rasiem, ada ayamnya. Tidak hanya tulisan ayam goreng gitu loh. Kan ada yang seperti itu. Iya. Betul. Nah, itu kondisi selama 2 tahun ini yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi
Dan nanti banyak investasi-investasi bodong yang akan ditawarkan. Ya. Nanti banyak yang menawarkan jalan pintas dengan menjanjikan investasi bodong, Ya. yaitu nanti akan membagi keuntungan 5%, Yang besar. 10%, pokoknya tiap bulan berapa persen, itu nanti akan terjerumus banyak di situ. Ya. Ini ada pertanyaan nih Pak, kalau dunia properti gimana nih Pak? Dunia properti 2026-2027. 26-27. Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Shalom Pak Daud, saya mau tanya kenapa ya setiap pertengahan doa tiba-tiba puasa muncul sebuah bencana alam seperti angin puting beliung dan genangan air banyak, mayat manusia bertebaran, tapi saya tetap melanjutkan doa saya hingga suatu malam terdengar di telinga saya saat mau tidur, malam sangat lembut anakku, aku di sampingmu. Itu gimana ya Pak Daud? Udah tenang aja, penting aman itu aja. Betul, amin. Ya baik Bapak Saudara ya, jadi untuk tahun depan kita nggak perlu khawatir, amin ya, tetap andalkan Tuhan. Amin. Ya, ada lagi Pak yang dia sampaikan Pak, sebelum nanti ketanya jawab ini. Jadi tahun depan ini Jonas ya, yang memutar roda ekonomi itu karena pilpres saja. Udah saya beritahu kan? Betul. Jadi pilpres ini yang menjadi setitik terang atas Indonesia. Kenapa? Ekonomi bergerak. Ya. Sembako bergerak. Kuliner bergerak. Konveksi bergerak. Karena pilpres. Ya. Partai-partai perlu bikin baju. Betul. EO laku. Ya. Penyanyi dangdut laku. Penyanyi rock laku. Penyanyi yang bingung-bingung pun asal bisa nyanyi laku juga. Pokoknya semua jadi laku dah pokoknya. Iya, betul. Iya, karena untuk pilpres Pak ya. Pilpres. Jadi itu membantu Pak ya. Itu yang menolong Indonesia setitik terang. Kalau kita ngomong batu bara, mineral, kan yang segelintir aja yang menikmati. Betul. Tidak semua rakyat Indonesia bisnis itu. Ya. Nah, tapi pilpres itu semua pesta demokrasi gitu kan. Ya. Jadi ekonomi berputar tuh karena itu. Iya Pak. Nah itu Jonas. Ada Ya. yang mau tanya? Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, ya kita kasih waktu untuk kesempatan bertanya dengan Pak Daud langsung. Mungkin ada? Ya Bu. Oh nanti itu ya Bu ya. Oke, ada lagi? Mungkin tanya, Anda mau silakan. Sama malu-malu. Iya, mau tanya apa Bu? Ini sudah masuk resesi. Ya. Ya. Ya, jadi saudara ini ada pertanyaan dari Ibu ya. Pandemi belum berakhir. Pandemi terus Pak ya. Karena corona ini bermutasi terus sampai 5 tahun. Dan ini memang infonya muncul banyak lagi nih Pak ya, yang terkena COVID. Ya, beberapa tempat. Dan saya mendengar kemarin dari pengusaha di Bandung bahwa Bandung ini termasuk pengurangan karyawan yang sangat banyak di Indonesia. Jadi sudah terjadi PHK di Bandung. Sekarang masuk resesi. Jadi betul Bu, ya sudah ada pengurangan tenaga kerja di Jawa Barat kemarin. Kan saya beritahu yang kena PHK kembali ke kampung masing-masing untuk berkebun. Ya. Polybag di rumah. Ya,
Pasang Nanam polybag. apa? Kangkung, bayam, cabai. Pas cabai mahal kan panen. Iya, betul. Misalnya desa beli, dimakan sambil dimut. Biar tahan lama. Jadi tahun depan itu analisa saya Indonesia mau tidak mau impor. Impor beras. Nah kalau sudah mulai impor beras, Banyak uang. yang lain menyusul. Impor-impor lain menyusul. Kedelai aja kita masih impor kan, Jonas? Iya. Nah, yang lain-lain menyusul, ingat Jonas, yang lain menyusul berarti apa? Apa? Inflasi, Inflasi. masuk resesi. Tapi daya beli masyarakat turun, reflaksi. Harga naik, tapi pertanyaan siapa yang beli? Iya. Nah, sekarang ini yang peternak ayam pun berdoa. Betul, Pak. Kenapa peternak ayam berdoa? Nah, saya beritahu kenapa peternak ayam berdoa. Pertama, harga makanan naik. Ya. Harga transportasi naik. Ayam Ayamnya turun. mau jual naik susah. Ya. Yang makan siapa? Daya beli masyarakat tuh turun. Nah, mau tidak mau hukum ekonomi turun. Nah, Oke. mau tidak mau tuh turun. Nah, sekarang kalau tiap bulan full panennya, yang makan hanya berapa orang aja. Ya, Pak. Nah, tidak dijual, pusing. Kenapa? Makan terus. Jadi peternak ayam berdoa. Ya. Karena tingkat resiko kematiannya juga tinggi. Ayam-ayam sekarang. Jadi peternak ayam juga berdoa. Nah, peternak ikan santai-santai saja. Gitu, Pak ya. Kenapa? Nggak beli mancing untuk kolam pancing. Lomba pancing. Karena banyak yang stres mancing. Mancing. Hiburan. Nah. Ini ada pertanyaan, Pak. Usaha apa nih yang kira-kira cocok nih, Pak, di tengah-tengah resesi ini, Pak? Gini ya. Pokoknya berkebun dan beternak. Ya. Tapi ternak di sini adalah yang alami punya. Kayak babi, ayam kampung. Kalau ayam kampung susah turun. Karena jumlahnya kan enggak banyak. Betul. Iya, betul, Pak. Kalau ayam yang di daging beda cerita. Karena apa? Itu kan makanannya kan dipacu. Ya, dipacu. Yang alami kan enggak laku ya biar aja lah. Ya, betul, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan, Saudara? Oke. Jadi tahun depan tahun apa? Tahun untuk ini. Stagflasi, reflasi. Inflasi. 2 tahun nih, Jonas. Iya, Pak. Setelah Pilpres, Pak ya. Ya, Saudara, itu ya. Jadi kita harus menahan diri sekali lagi, ya, pesan dari Pak Daud ya, kurangi keinginan-keinginan dan kita harus hati-hati berinvestasi, ya, jangan tergiur dengan return yang besar. Ya. Oke Pak Daud, ini itu Pak yang disampaikan. Jadi tenang saja menghadapi tahun. Es krim, kalau usaha es krim gimana Pak Daud? Udahlah, apa yang ada tekunin aja, tapi jangan mikir untuk mengembangkan usaha dulu. Ya. Selama 2 tahun ini tekuni yang ada. Jangan investasi macam-macam dulu. Ya. Karena cash flow itu penting. Jadi sekarang lebih baik untuk pegang uang cash Pak ya? Cash. Kan susah diprediksi tiba-tiba emas tidak naik. Iya. Nah, itu kan susah diprediksi. Ya. Yang jelas satu Jonas. Semua pusing, kita tetap bersama Tuhan sama minum wedang dulu. Amin. Haleluya.
Gini, kalau yang tekstil, baju-baju bukan pabrik industri ya, justru jalan. Ingat Pilpres, bendera-bendera. Ya. Pokoknya yang hidup itu nanti yang mendapat order untuk Pilpres. Sablon-sablon. Ya, sablon. Ingat, itu setitik terang. Tahun depan sampai 2024. Karena pilihan presidennya kan sampai 2024 kan? Ya. Dan tahun depan kan sudah capres-cawapres. Betul, Pak. Pesan, coba bayangkan, udah capres-cawapres, calon anggota DPR, Ya. calon anggota MPR. Ordernya kan banyak itu. Baju-baju, betul? Iya. Bengkel-bengkel ya laku. Kenapa laku? Lah untuk Beber. betul? Mobil-mobil rental laku. Ya. Jadi hiburan masyarakat itu tahun depan. Iya. Ada yang tanya senjata biologis ya? Ya, ini ada yang tanya Pak, bagaimana dengan senjata biologis ini Pak? Jadi pokoknya 25 tahun lagi itu bangkitnya virus-virus purbakala. 25 tahun ke depan. Dan Virus purbakala. untuk hal itu harus ada daya tahan tubuh. Makanya Jonas harus banyak minum wedang. Amin Pak. Semua udah pesan wedang belum? Wedang. Oh, wedangnya enak ini. Tahu enggak Jonas? Iya Pak. Saya sendiri pun untuk kan gini, kita dapat uang berkat ya. Iya. Investasi yang pasti naik itu apa? Kalau Selain misalnya, tanah. Kalau misalnya kita pegang uang gitu Pak ya. Kalau ditanya gitu, pasti Jonas kaget dan ketawa. Apa Pak? Kayu jati. Kok bisa Pak? Nah, tambah tahun pohonnya habis. Saya kan kemarin beli kayu. Oh iya Pak. Sudah umur berapa gitu Pak? Teman saya yang saya minta dari perhutani. Ya untuk bikin papan-papan, kusen-kusen. Kalau kusen kan saya 8-15. Ini bangunan ini Jonas ya, atas bawah semua jati semua. Wow, luar biasa ya. Sampai usuk, reng, blandar semua jati. Waduh. Karena saya mikir gini Jonas, apapun yang terjadi, ya, yang dari alam itu lebih safety aman. Misalnya gini ya, kita pakai kerangka baja. Kelihatannya kan, wah pakai rangka baja, kuat toh. Ya. Tapi kalau ada yang rusak, bongkar semua loh, betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul Pak. Nah kalau kayu, tinggal diganti satu-satu, selesai. Betul. Dan elastis. Ada getaran apapun itu kuat. Karena kan saya kan pakai genteng semua. Nah kalau genteng kan lebih aman gitu loh. Nah kalau kena angin, kayak gini nih, peng kabur kan. Ya, kalau genteng aman Pak ya. Kalau saya tanya, Pak Daud, sekarang nyimpen apa? Saya orang mesti ketawa, pohon jati gimana? Jadi beli kayu jati yang ukuran up 50-an ya. Itu up 50 apa? Diameter? Up 50-an tuh diameter 50-an. Jadi untuk kusen ukuran 8-15. Terusan, karena apa? Kedepannya itu ya Jonas ya. Iya Pak. Saya ngelihat kenapa saya beli kayu. Pasti orang bertanya-tanya. Dan pasti nanti beberapa tahun ke depan nilai jualnya tinggi Pak. Nanti kayu jati itu nanti 10 tahun ke depan. Orang yang rumah kayu jati itu mahal sekali. Dan orang kaya. Karena makin langka. Dan yang kedua kan kuat sampai ratusan tahun. Betul. Jati di sini jati hutan ya, bukan kebun. Saya
setiap 3-4 bulan sekali ada berkat pasti beli kayu. Oh, Nah, makanya rumah saya semua kayu jati. kayu jati. Tidak ada kayu sengon. Nah, karena apa? Karena kedepannya tambah susah, tambah sulit. Ya. Sekarang gini, nebang hanya 1 jam. Nunggu sampai 75 tahun, 100 tahun. Padahal setiap hari, Ya. setiap bulan ada yang ditebang, betul nggak? Betul. Nah, mungkin nanti 5-10 tahun lagi cari kayu jati yang ukuran 1 meter, Diameternya. diameter 1 meter, diameter 70 cm, susah. Wah, ini ada ngomong bahwa pohon sengon murah katanya. Nah, kalau jati tambah tahun pasti naik. Mahal. Kalau saya ditanya investasi apa yang bagus untuk ke Masa depan, resesi ini ya. orang masih ngetawain saya, kayu jati. Ya ini menurut Pak Daud ya, terserah mau berpendapat lain. Itu pendapat saya. Bebas saja. Kenapa? Karena saya kan bukan dijual. Ya. Untuk nanti kalau anak mau bangun, anak kita membangun, cucu kita mau bangun, Ya. kemungkinan generasi mereka itu hanya mendapat cerita. Dulu pohon jati kita, dulu Ya. Jonas, itu sampai lingkarnya itu 6 meter, lingkarnya. Ya. Cucu kita tanya 10 tahun, 15 tahun lagi, Ya. Pohonnya di mana? Sudah ditebang. Yang ada hanya di cagar alam, hutan lindung. Ya toh? Iya, betul Pak. Nah, bayangin. Jadi bisa terjadi 10-15 tahun lagi, kita hanya cerita dulu pohonnya itu, wah gitu aja dulu. Betul? Betul Pak. Karena sulit ya, apalagi untuk diameter yang besar. Tentu sulit. Ini saya beritahu tentang masa depan. 10-15 tahun lagi, orang akan mencari hal-hal yang alami dan yang kuno. Alami dan yang kuno. Klasik. Nanti lihat ya, 10-15 tahun lagi, banyak yang akan mencari barang-barang antik itu. Kayu jati, kayak meja. Untuk meja tapi jati. Jati utuh. Karena bicara tentang prestis. Itu kedepannya itu akan terjadi seperti itu. Makanya saya nyimpen kayu jati. Untuk 10-15 tahun lagi. Tapi saya bukan yang mahal-mahal. Saya cari yang up 50-an untuk kusen-kusen aja. Untuk ke depan aja. Dan nanti pintu aja, nanti pintu kayu pun juga nanti mahal. Iya. Nah, makanya saya pikir udahlah saya persiapin semuanya. Wah, luar biasa Pak ya. Ya persiapannya apa? Ya itu saya. Kayu. Ya ini menurut pendapat pribadi Pak Daud. Ya. Aneh tak? Ya aneh Pak. Ilustrasinya kayu jati. Ya. Biasanya kan emas. Ya ini Pak Daud jati, tapi bukan jati emas. Ya. Beda Pak ya jati emas. Iya, jati hutan saya. Nah, rumah saya pun jati semua. Termasuk yang di kebun. Di kebun. Itu pun tempat duduknya pun semua jati hutan semua. Kenapa? Karena ke depannya nanti kayu jati itu sekalipun sudah dipakai sampai 20 tahun ke depan, tetap harganya tambah naik. Ya. Pertama kita untung make. Betul. Untung yang kedua aman. Aman. Ketiga 20 tahun lagi pas naik. Bisa naik. Walaupun sudah kita pakai. Karena 20 tahun itu kayu jati belum apa-apa, masih kuat. Sampai ratusan tahun kan. Betul. Tapi jati hutan ya, bukan kebun. Ya. Itu pun bukan jati luar Pulau Jawa loh ya. Kalau saya stok jati, selalu saya pohon jati, kayu jati dari Bluro Cepu, Itu Jawa yang Tengah. terbaik Pak ya? Bluro Cepu,
Ngawi, Pati, itu yang saya pilih. Kualitas yang baik, Pak. Bagus. Kendal juga oke lah, pokoknya Jawa Tengah lah. Jawa Tengah. Bukan Jati Jawa Barat ya. Jadi saya stok kayu jati tidak jati Jawa Barat, Jati Jawa Timur tidak. Jawa Tengah. Pokoknya kalau kita yang tinggal di Jawa Tengah, stok kayu jati harus dari Jawa Tengah. Surabaya pun tetap Jati Jawa Tengah. Karena apa? Diakui terbaik di dunia. Terbaik. Wow. Nah makanya kalau saya ditanya investasi apa Pak Daud sekarang, orang mesti nanya kaget. Nah sekarang gini, simple nih ya. Tapi ini kan bukan untuk jual beli cepat enggak. Jangka panjang. Gini, kita beli emas, oke? Setahun naiknya berapa sih? Betul. Enggak banyak. Oke? Kayu jati, kita beli 1 kubik misalnya. Ya. 1 kubik berapa? 15 juta. Oke, kita beli 10 kubik aja. 10 kubik ya? Ya. 150 juta. Oke. Simpen aja. Harganya berapa tahun lagi bisa naik. Wow. Melebihi investasi emas kan? Ya, emas dipikir kan kenaikannya enggak signifikan. Hanya sedikit-sedikit. Jati bisa banyak Pak ya? Itu dalam bentuk gelondongan atau masih gimana itu Pak? Kalau saya jati itu, kalau mau nyimpen itu Pak? Saya itu begitu beli misalnya 15 kubik, langsung saya belah. Dibelah dari papan ukuran 3 cm lebih dikit, sama untuk kusen 8-15. Karena itu yang dipakai. Ya. Itu beli gelondong itu enaknya kita masih ada besetan kayu termasuk untuk reng usuk ada semua. Ya. Nah, kita itu udah disimpan itu aja plek. Dan dianggap uang hilang gitu aja. Nah, nanti karena saya dulu ya enggak kepikir ke situ gitu loh. Saya punya teman dia beli kayu jati itu murah-murah sekali. Lebar 1 meter, lebar 1 meteran. Pohon jati lebar 1 meteran. Untuk papan 90 cm. Pokoknya dia beli terus. Harganya sekarang tuh lipat. Nah, tak pikir-pikir bener juga dia ya gitu loh. Makanya selama 2 tahun ini setiap 2-3 bulan sekali saya beli kayu. Kayu jati. Tapi Jawa Tengah punya. Karena kualitas dunia. Kualitas terbaik di dunia. Dan tambah tahun kan habis. Iya. Makanya saya beli kayu jati. Karena mau nunggu pun 75 tahun lagi. Iya. Dan sekarang gini Jonas. Emas naiknya berapa? Ya. Kita jual lagi pun kena ada potongan juga. Betul? Kita beli kena PPN. Ya. Betul enggak? Ya. Nah. Wow. Saya nyimpen kayu jati sampai ada 1 gudang jati semua. Tapi resmi ya. Resmi. Jadi saya beli di Perhutani teman saya. Ya. Wow, luar biasa. Tapi bukan yang besar-besar enggak, yang ukuran untuk kusen. Kalau yang tadi meja ukuran 1 meter itu tergolong besar Pak ya? Susah. Langka Pak ya? Kalau Jonas mau beli, berdoa dulu. Harganya pasti mahal. Itu yang nyimpen kayu jati yang ukuran itu, kawan saya itu banyak banget. Wah itu harganya udah enggak ternilai. 5 tahun lagi aja dah, lihat. Iya. Hah? Wow, saya baru tahu ini Pak. Enggak kepikir. Sekarang gini, saya beli kayu jati 5 tahun yang lalu, per kubik
per kubik ya waktu Per itu. Beli kayu ya per kubik. Itu kira-kira ukuran 50-an. Itu ya. Itu Ya. masih 10 jutaan Per kubik. per kubik. Gelondong ya. Ya. Panjang kira-kira panjang kira-kira itu 2,5 sampai 2,90 meter. Hampir 3 meter ya. Waktu itu saya belinya iseng-iseng aja. Sekarang Sudah 15-an. enggak boleh. Enggak boleh. Oh, yang ukuran 60 cm enggak boleh. Oh, up 60 cm enggak boleh. Banyak juga ya. Makanya tak pikir-pikir, teman saya pintar juga dengan pohon jati gitu. Nah, akhirnya saya selama hampir 2 tahun ini, Jonas. Tapi sampai gudang penuh. Sekarang saya mulai untuk rumah, urusan saya pakai untuk bikin apapun pakai jati semua. Karena nanti Jonas ya, kayu jati nanti 20 tahun lagi yang pernah dipakai harganya mahal. Mahal. Ya, dan itu nanti terbukti. Wow. Nggak usah banyak. Joglo yang lama-lama aja sekarang mahal, betul nggak? Betul. Hah? Betul. Apalagi yang udah baru. Nah, aneh toh? Aneh, Pak. Orang saya baru sadar. Orang berpikir emas, berpikir perak. Saya enggak, saya kayu malah. Ini kan pendapat saya. Ya. Oke, jelas? Ya, ini sekali lagi ya pendapat Pak Daud pribadi. Ya. Oke. Mungkin tanya jawab Pak Daud? Ya, oke. Oke, tanya jawab ya Bapak Ibu Saudara, tolong mempersiapkan. Yang ini ada jadwal untuk tanya jawab atau didoakan Pak Daud. Silakan membuka kamera dan nama yang sesuai ya supaya mudah. Baik, silakan. Dengan Ibu siapa ini? Rosenti. Oh iya Pak. Selamat malam Pak Daud. Ya, mana? Saya mau tanya nih Pak, masih ada nggak kutub keturunan? Nggak ada Bu, hanya stres Bu. Stres. Kita doa Bu ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat sama pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Daud. Ya. Pak, ini sebelumnya ya. Ada cara membedakan orang yang pakai ilmu hitam atau memang ada kutub bagaimana? Dari kecil banyak ngelihat setan, atau yang kedua selalu berkomunikasi atau hubungan dengan arwah orang mati. Arwah orang mati. Dalam mimpi dan hidupnya. Sering mimpi-mimpi ketemu arwah. Ya, iya. Oke. Oke, lanjut. Ya, oke. Berikutnya, Ibu siapa ini? Ibu Misri. Iya. Silakan Bu. Iya, Shalom. Shalom. Ya, ya. Pada malam. Ya. Mau tanya ini foto suami saya ini sama ininya apa ada kuasa kegelapan antara mereka berdua ya? Tidak kelihatan Ibu. Tidak jelas ya. Yang ini. Tidak jelas Ibu. Tidak jelas Bu. Tidak jelas ya. Kita doa ya untuk Ibu ya. Iya, iya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari kutub kegelapan. Kuasa Yesus bekerja langsung dari Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Jonas kaget ya, saya malah investasinya di kayu jati ya. Jujur saya baru sadar ini Pak, baru ngerti. Nggak pernah kepikir Pak, untuk investasi seperti itu. Orang kan memang wajar ya, biasanya suka beli emas atau properti lah ya, untuk simpan. Tapi sekarang mungkin ini baru terobosan baru ini. Lagi. Baik, Pak Denny, silakan. Halo, shalom Pak Daud, Pak Jonas.
Mau Ya. tanya Selamat malam. Mau tanya apa ada kuasa gelap atau untuk keturunan Pak Daud? Enggak ada ini. Yang di belakang ada. Siapa yang belakang itu? Ya, sekalian teman saya mau bertanya, Pak. Shalom Pak Daud. Ini Saya ada Daud Pak Daud. yang menutup, kena sial terus dia. Tolong doakan Pak Daud. Nah, ini ada kutuk ini. Angkat tangan, ikuti saya doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Lanjut, Jonas. Ya, yang Oke, berikutnya. makasih Pak. Ya. Ya, Shalom Bu Deliana. Shalom Pak Yonas. Ya, Minta apakah masih ada kutuk keturunan untuk suami saya? Udah enggak ada, ini stres aja Ibu. Dia stroke. Mohon doa lah Pak, dia stroke ringan penyumbatan di kepala. Iya, stres ini. Doa Ibu ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebasan dari kutuk kegelapan. Kuasa bekerja seperti Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus Masih. Amin. amin. Lanjut. Ya, berikutnya. Nggak ada. Ya, Shalom Bu. Siapa? Selamat Daud, Ya, Ya. gimana Bu? tolong dilihatkan tempat ini apa ada setannya, sama minta doa kaki saya sakit. Kameranya dibalik Bu. Kameranya Diputar. Nah, ini ada nih. Ini sering ini orang mau beli ketutup di sini. Nah, ada ini Bu. Gimana? Ini angkat tangan ya, doa ikuti saya. Darah Yesus sama kaki saya hancurkan, seorang sakit. darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat, roh gelap keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Segala kutuk, mantra, dukun, jin, roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus bentengi. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Sama kaki Jonas? saya Pak Daud yang sakit Ya, kaki kiri. aku mohon kuasa Yesus bekerja, sembuhkan kakinya. Demi nama Yesus. Darah Yesus sudah menyembuhkan dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Daud. Kita doa untuk semuanya ya. Sini Ya. ya. Ayo semua berdiri. Angkat tangan ya, berdoa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat, roh gelap keluar. Kuasa Yesus bekerja. Lawat kami semua Tuhan. Amin. Oke.